Natasha Helsi Febiani dari Prodi PGSD kelas 1D dengan NPM 211305318 Hari ini kita akan membahas mengenai Pramuka Siaga, yaitu upacara pembukaan dan upacara penutupan pada Pramuka Siaga. Selamat menyaksikan. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut sebagai pramuka siaga dikarenakan sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Untuk kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut sebagai Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isi dari Dwi Satya yaitu Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Adapun untuk isi Dwi Dharma yaitu siaga berbakti kepada ayah dan bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, dua kode kehormatan yang disebutkan di atas merupakan standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, berarti dia belum bisa disebut sebagai pramuka siaga seutuhnya. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut sebagai barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut sebagai perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung tersebut. Masing-masing pemimpin barung nantinya akan memilih satu orang di antara mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sebagai sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung. Untuk pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri dipanggil sebagai Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pakci, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Bukci. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran tersebut. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu tujuan. Dalam pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mula. Syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan secara berturut-turut. Untuk yang kedua yaitu hafal dan mengerti isi dari Dwi Dharma serta Dwi Satya. Yang ketiga dapat memberikan salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warni bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Adapun yang kelima yaitu bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Adapun yang keenam yaitu dapat menghafal lagu Kebangsaan Indonesia Raya bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. Untuk yang ketujuh yaitu memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Nah,
Untuk yang kedelapan yaitu setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Untuk yang kesembilan yaitu selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Yang kesepuluh, keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Tingkatan pramuka siaga yang kedua yaitu siaga bantu. Tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Adapun hal yang mesti dicapai yaitu rajin dan giat mengikuti kegiatan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, ibu kota negara, serta kepala negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hafal Pancasila. Selanjutnya yaitu tahu nama dan alamat kepala desa serta beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, dapat membaca jam. Selanjutnya, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Lalu, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Selanjutnya, yaitu memelihara sedikitnya 1 macam tanaman. Yang selanjutnya, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya. Selanjutnya, dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Dan yang terakhir, keagamaan dengan disesuaikan dengan agama masing-masing. Tingkatan ketiga dalam pramuka siaga adalah siaga tata, yaitu tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera dalam upacara. Selanjutnya, tahu beberapa hari raya nasional dan nama-nama pahlawan nasional. Yang keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Yang keenam yaitu tahu negara-negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Selanjutnya, untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Selanjutnya yaitu dapat menyampaikan berita secara lisan. Selanjutnya, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Selanjutnya yaitu tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Yang kesembilan yaitu dapat melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Selanjutnya, tahu beberapa macam penyakit menular, memelihara kesehatan dan kebersihan ruangan. Selanjutnya yaitu dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. Selanjutnya, tahu adat sopan santun pergaulan di Indonesia, menjadi pribadi yang hemat dan cermat, serta memiliki buku tabanas. Selanjutnya yaitu setia membayar uang iuran kepada gugus depannya. Selanjutnya memiliki sedikit satu tanda kecakapan khusus. Dan yang terakhir, keagamaan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda kecakapan umum. Untuk siaga terbentuk sebuah janur atau disebut sebagai mancung, yaitu bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga
bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan Pramuka Siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Tanda kecakapan khusus ialah untuk mengambil yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat mendapatkan kecakapan khusus ada tingkatan. Yang pertama yaitu purwa, yang kedua yaitu madya, dan yang ketiga yaitu utama. TKK berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda warda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Yaitu kegiatan Pramuka Siaga yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga ialah pesta siaga. Sulung, ambillah pusaka kita. Siap. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih anak-anakku sudah hadir hari ini dalam latihan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk kegiatan latihan rutin siaga. 3. Anak-anakku, sebelum kita mulai latihan Upacara penutupan. Upacara penutupan latihan. Sulung memanggil teman-temannya. Setelah lingkaran sudah rapi, sulung memanggil bunda. Bunda memasuki lapangan upacara. Bunda menyuruh menyimpan bendera. Sulung mengambil bendera terlebih dahulu hormat. Bunda hormat kepada bendera diikuti oleh seluruh peserta sampai ke pintu lingkaran. Selanjutnya bendera dilipat dibantu oleh bucik. Dan disimpan ke tempat semula. Sulung kembali ke barisan. Bunda memberi pesan. Bagaimana perasaan kalian?
ke orang tua kalian. Paham ya? Sampaikan salam kepada orang tua ya. Dan kamu hati-hati di perjalanan. Lewat surga ini karena jalannya sangat ramai ya. Hati-hati ya anak-anak ya. Yuk, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Bunda memimpin doa. Berdoa selesai. Bunda memberi ucapan selamat dan terima kasih kepada sulung